Seberapa baik memori visualmu? Bisakah kamu mengenali merek cuma dengan melihat desain kalengnya? Mari kita cari tahu. Gimana menurutmu? 7up, Sprite, atau Mountain Dew? Mountain Dew. Kalau kaleng hijau ini? Ini 7up. Apa kamu bisa mengenali minuman ini? Pepsi, Nestea, atau Red Bull? Jawaban yang benar adalah Nestea. Mari kita lihat kaleng jingga cerah ini. Bisa tebak merek yang ada di sini? Iron Brew, Fanta, atau Lipton? Fanta. Kalau kaleng biru ini, kamu kenal nggak? Pepsi. Apa kamu kenal merek di balik kaleng merah ini? Dr. Pepper, Coca-Cola, atau Tab? Lihat garis putih kecil ini desainnya Coca-Cola. Kaleng berikutnya, Sprite, Schweppes, atau Nestea? Gimana menurutmu? Lemon ini familiar banget kan? Sprite, keren. Shelly mau pergi ke pesta dengan teman-teman sekelasnya. Dia meminta izin ayahnya, tapi ayahnya bilang, "Gak boleh, mending kamu ke rumah kakek dan nenekmu di desa akhir pekan ini. Mereka baru pindah ke rumah baru yang indah." Shelly pun memakai ini sebagai alasan untuk keluar rumah. Padahal nyatanya, dia pergi ke pesta. Begitu pulang setelah akhir pekan, ayah Shelly bertanya, "Apa saja kegiatanmu di rumah kakek dan nenekmu?" Shelly menjawab, "Aku baca-baca buku di lantai atas." Ayahnya langsung tahu Shelly berbohong. Padahal belum nelpon kakek dan nenek Shelly. Bagaimana dia bisa tahu? Shelly bilang dia lebih sering berada di lantai atas, tapi rumah kakek dan neneknya kan cuma satu lantai. Bob suka orange, tapi sekaligus membencinya. Bisakah kamu menjelaskan misteri ini? Orange yang Bob suka adalah buah jeruk, sementara orange yang dia benci adalah warna orange. Jumat ini, Bob kembali dari perjalanan bisnisnya dan mendapati istrinya Elle menghilang. Istrinya nggak meninggalkan petunjuk apapun. Semua barang dan ponselnya ada di rumah. Bob menelepon polisi. Mereka menanyai 4 orang yang mereka temukan di panggilan terakhir Elle. Adiknya Elle bilang, "Aku menelponnya pagi tadi. 2 hari lalu, dokter giginya mencabut gigi bungsu terakhirnya. Dia masih kesakitan parah dan gak masuk kantor." Bob bilang, "Aku baru kembali dari perjalanan bisnisku. Aku di kota lain selama seminggu." Rekan kerja Elle bilang, "Dia cuti hari ini, tapi aku gak tahu kenapa." Dan dokter giginya bilang, "Ini hasil ronsen gigi Elle pada hari Kamis. Kami seharusnya merawat lubang di gigi bungsunya hari ini, tapi Elle nggak datang. Jadi aku meneleponnya untuk menunda pertemuan kami." Siapa yang berbohong? Adiknya Elle. Menurut ceritanya, Elle mencabut gigi bungsunya pada hari Rabu, tapi ini bertentangan dengan cerita si dokter gigi. Lihatlah hasil ronsen ini baik-baik. Ini memang dibuat pada hari Kamis. Bella mengirim selfie ke pacar barunya, dan pacarnya membalas dengan pesan aneh ini. Bisa bantu Bella mencari tahu apa maksudnya? Pacar Bella memang kreatif. Ini artinya, too good for me. Sekarang, mari lihat apa kamu bisa menebak minuman berikut ini dengan petunjuk emoji. Ini yang pertama, bisa tebak? Red Bull, keren. Mari lanjut dan pecahkan kode ini. Chocolate shake. Kalau yang ini? Milkshake strawberry. Emoji selanjutnya, apa jawabanmu? 7up. Bisa tebak minuman ini? Gampang banget kok.
jus buah. Kalau kamu berhasil memecahkan teka-teki berikutnya, kamu pinter banget. Ini Fanta. Mari kita lihat apa kamu bisa memecahkan misteri ini. Jus jeruk, gampang kan? Kalau yang ini, bisa tebak? Es kopi. Kalau yang ini, jawaban yang benar adalah Mountain Dew. Seseorang merapal mantra tidur ke Glenda, si penyihir terkaya. Itu terjadi antara pukul 8 sampai 10 malam. Polisi menemukan 4 tersangka di antara orang-orang terdekatnya. Jessica, keponakannya, adalah seorang penyihir muda. Dia belum punya kekuatan sihir. Christina, peramal keluarga Glenda selama 30 tahun. Luke, sepupunya, yang sedang depresi karena anjing kesayangannya, Wanda, kabur 2 minggu lalu. Dan terakhir, Pak Washington, seorang pengacara yang membantu Glenda menjalankan bisnisnya. Petugas polisi cuma menanyakan satu pertanyaan kepada mereka. Apa yang kamu lakukan kemarin antara pukul 8 sampai 10 malam? Beginilah jawaban mereka. Aku di perpustakaan untuk belajar mantra baru. Aku beli beberapa dek tarot baru untuk koleksiku. Aku jalan-jalan sama anjingku Wanda. Aku sedang mempelajari beberapa dokumen di kantorku. Siapa yang berbohong? Luke, anjingnya Wanda, kabur 2 minggu lalu. Orang tua Koko sedang pergi akhir pekan ini. Jadi, dia menggelar pesta kecil di rumah keluarganya dan mengundang 3 orang, Timmy, Samuel, dan Mia. Begitu mereka tiba, pesta langsung dimulai. Di tengah pesta, Koko menyadari ada yang mencuri semua perhiasan dari kamar orang tuanya. Koko yakin pelakunya salah satu dari temannya dan menanyai ketiganya. Tiap tamu mengatakan 2 pernyataan, 1 jujur dan 1 bohong. Tim bilang, aku nggak ada di dalam rumah pas kejadian, pasti Mia yang nyuri. Samuel bilang, Mia pencurinya, aku lihat sendiri, aku udah punya banyak perhiasan. Dan terakhir, Mia bilang, aku nggak nyuri perhiasan itu. Tim jujur, dia nggak di dalam rumah. Siapa yang nyuri perhiasan itu? Kalau tim pencurinya, kedua pernyataan pasti salah. Dan kalau Mia pencurinya, maka semua pernyataan tim pasti benar. Itu bertentangan dengan syarat tadi. Jadi, Samuel pencurinya. Apa kamu bisa mengenali merek minuman ini? Tropicana. Kalau yang ini, bisa pecahkan kode emoji ini? Dr. Pepper. Emoji berikutnya, bisa tebak? Ini Lipton. Aku yakin kamu bisa menjawab yang satu ini. Gimana menurutmu? Ini Nescafe. Ayo lanjut dan pecahkan misteri ini. Cappuccino. Kalau yang ini? Ini Minute Maid. Bisa tebak yang ini? Starbucks. Fiona pergi ke supermarket dan mengirim pesan ke kakaknya untuk bertanya apa yang harus dibeli. Alih-alih memberikan jawaban yang jelas, kakaknya mengirimkan ini. Bisa tebak apa maksudnya? Dia meminta Fiona membeli Oreo. Kitty datang ke toko bunganya pagi-pagi sekali dan menyadari bahwa bunga lili termahalnya telah dicuri. Dia pun menelepon polisi. Detektif tiba di toko dan menanyai Kitty. Kitty bilang, aku menutup toko pukul 10 malam, lalu pulang. Bunga lili itu masih ada di toko pas aku pergi. Detektif menemukan 3 tersangka dan mengunjungi rumah mereka. Si satpam bilang, aku bertugas semalam. Mungkin pencuri itu menyelinap ke dalam toko pas aku di lantai lain. Seorang barista dari kedai kopi sebelah bilang,
Aku menutup tokoku pukul 8 malam dan langsung pulang setelahnya. Dan tukang bersih-bersih bilang, aku alergi parah sama bunga lili. Aku bahkan gak sanggup masuk ke toko itu. Siapa yang bohong? Si tukang bersih-bersih. Dia punya bunga lili di antara tanaman di rumahnya. Jadi, dia nggak mungkin alergi sama bunga ini. Seseorang menggunakan ilmu hitam untuk mengubah miliarder bernama Franco menjadi es. Istri Frank, Sophie, menelepon polisi. Mereka harus segera melepaskan mantra itu sebelum Frank meleleh. Detektif memutuskan untuk bicara dengan Sophie terlebih dahulu. Dia bertanya, apa yang terjadi? Sophie menjawab, aku nggak tahu. Dia sibuk telepon seharian. Aku ada di lantai atas dan aku cuma mendengar gumaman. Detektif menggeledah TKP dan menemukan catatan. Ada kombinasi angka yang aneh di catatan ini. Detektif mengeluarkan ponselnya, menelepon kantornya, dan bilang, aku sudah menyelesaikan kasus ini. Aku tahu siapa yang mengutuk Franco. Kalau kamu? Kalau kode angka di catatan Franco kamu pecahkan, kamu bakal dapat kata Sophie. Jadi, istrinya sendirilah penyihir jahatnya.